Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yohana Agustina dengan NIM 1850401066 dari jurusan Manajemen Informatika angkatan ke-18 akan menjawab pertanyaan UAS Etika Profesi yang pertama, yaitu jelaskan pengertian profesi dan profesionalisme. Jawabannya adalah untuk profesi adalah janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap dan permanen. Selanjutnya yaitu profesionalisme adalah kompetensi untuk melakukan tugas dan fungsi secara baik dan benar dan juga komitmen dari para anggota dari sebuah profesi untuk meningkatkan kemampuan dari seseorang karyawan. Pertanyaan kedua yaitu apa saja bentuk modus kejahatan dalam dunia IT dan berikan contohnya. Jawabannya yaitu yang pertama, memasukkan akun Facebook seseorang. Salah satu contoh kejahatan cybercrime yang paling sering terjadi adalah pengkloningan akun milik Facebook seseorang. Tindakan ini merupakan marak terjadi kepada para publik figur atau tokoh terkenal yang memiliki akun pengikutnya yang terbanyak. Selanjutnya yaitu fenomena ransomware WannaCry, yaitu beberapa tahun jagat digital sempat diramaikan dengan kemunculan virus komputer yaitu yang mampu mengunci data komputer seseorang. Untuk bisa membuka dan mengakses data tersebut, syarat yang harus Anda lakukan adalah membawa sejumlah uang tebusan melalui wallet Bitcoin. Selanjutnya, jenis-jenis cybercrime atau kejahatan ini adalah yang pertama, pencurian data, cyberterorisme, hacking, coding atau penyalahgunaan kartu kredit, defacing, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jelaskan pengertian IT forensik, yaitu penggunaan sekumpulan prosedur untuk melakukan pengujian secara menyeluruh suatu sistem komputer dengan mempergunakan software dan tool untuk memelihara barang bukti tindakan kriminal. IT forensik dapat menjelaskan keadaan artefak digital terkini. Soal selanjutnya yaitu soal keempat, yaitu jelaskan pengertian cyberlaw. Cyberlaw adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia maya. Selanjutnya yaitu soal yang kelima, jelaskan pengertian haki serta undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang haki tersebut. Jawabannya yaitu haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO atau Agreement Establishing the World Trade Organization. Soal yang keenam yaitu jelaskan regulasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 tentang telekomunikasi. Jawabannya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 19 tentang telekomunikasi mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang telekomunikasi karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi komunikasi. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketujuh. Jelaskan perbedaan internet banking dengan mobile banking menurut ITE, yaitu informasi dan transaksi elektronik. Yang pertama, internet banking yaitu transaksi perbankan melalui jaringan internet. Untuk bisa memanfaatkan layanan internet banking, terlebih dahulu Anda harus mendaftar melalui ATM atau bank yang bersangkutan secara langsung. Untuk memenuhi transfer, Anda juga hanya harus login ke situs bank, memasukkan rekening tujuan serta nominal yang akan ditransfer. Informasi terkait kartu kredit termasuk tagihan saldo transaksi serta informasi lain bisa dengan mudah diketahui oleh internet banking ini. Selanjutnya yaitu mobile banking.
transaksi perbankan langsung dari ponsel. Cara mengakses layanan mobile banking juga cukup mudah. Setelah melakukan pengunduhan aplikasi mobile banking ini, kita harus mengirim SMS sesuai dengan format yang ditentukan oleh pihak bank tempat kita membuka rekening ini. Buatlah identitas kita dan password yang akan kita gunakan seterusnya ketika mengakses layanan perbankan. Bagi nasabah, aplikasi mobile banking sangat aman karena kita akan mendapatkan SMS ketika ditemui aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya saja dengan berhubungan dengan setoran, tarikan, dan transfer uang. Selanjutnya yaitu soal yang ke-8, apa saja syarat dan prosedur untuk mendirikan bisnis IT. Yang pertama, ada tahapannya pengurus izin pendirian. Bagi badan usaha skala besar, hal ini menjadi prinsip yang paling penting demi kemajuan dan pengakuan atas perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, tahapan pengesahan menjadi badan hukum. Yang ketiga, tahapan pengelolaan menurut bidang yang dijalani. Yang keempat, tahapan mendapatkan pengakuan pengesahan dan izin dari departemen lain. Soal yang ke-9 yaitu berikan contoh jenis-jenis pekerjaan di bidang IT. Jawabannya yaitu yang pertama mungkin ada programmer, ada web developer, ada sistem analis, ada dosen IT, ada game developer, ada desainer, ada instruktur IT, ada sistem administrator, ada security engineer, dan juga banyak yang lainnya. Yang ke-10 soalnya yaitu berikan contoh sertifikasi di bidang IT. Yang pertama ada Cisco Certified Network Professional yaitu CCNP. Yang kedua yaitu Cisco Certified Network Associate yaitu CCNA. Yang ketiga yaitu CompTIA A+. Yang keempat Project Management Professionalism PMP. Yang kelima Microsoft Certified Solution Expert atau disebut dengan MCSE. Baiklah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.